Selamat malam semua. Di sini kita akan menjelaskan tentang batu bara dan dimensi latar. Di sini kelompok kami yang berdiri dari Matthew Setiawan, Xiao Vincent Stefanus Albert, Joseph Christian Jonathan Pasaribu, dan Endang Nugraha Kaban. Di sini ada proses penambangan batu bara. Langkah-langkah penambangan. Yang pertama, pembersihan lahan. Apa itu pembersihan lahan? Aktivitas ini dengan melakukan pembersihan lahan tambang batu bara dari material hutan yang meliputi pepohonan, hutan belukar dan alang-alang. Umumnya kegiatan penambangan batu bara selalu dimulai dengan pembersihan lahan konsesi yang akan ditambang. Variabel yang mempengaruhi pekerjaan land clearing yaitu jenis pepohonan yang tumbuh, kondisi dan daya dukung tanah, topografi hujan, dan perubahan cuaca. Yang kedua ada pembersihan limbah. Pembersihan limbah dimaksudkan untuk menyelamatkan tanah tersebut agar tidak rusak sehingga masih mempunyai unsur tanah yang masih asli. Tanah yang masih sehat ini dapat digunakan dan ditanami kembali pada saat kegiatan reklamasi atau penghijauan kembali. Proses ini juga disebut backfilling. Tanah atau batuan yang dipakai untuk mengurangi bekas galian tambang batu bara atau galian sipil lainnya. Yang ketiga ada pengupasan tanah menutup dan partisi. Pengertian kegiatan pengupasan lapisan tanah penutup yaitu memindahkan suatu lapisan tanah atau batuan yang berada di atas cadang bahan galian agar bahan galian tersebut menjadi tersingkap. Untuk mewujudkan kondisi kegiatan pengupasan lapisan tanah penutup yang baik, diperlukan alat yang mendukung di sistematika pengupasan yang baik. Pekerjaan pengupasan lapisan tanah penutup merupakan kegiatan yang mutlak harus dikerjakan pada pertambangan, terutama pada kegiatan pertambangan yang menggunakan sistem tambang terbuka. Yang keempat ada rehabilitasi tanah dan reklamasi. Rehabilitasi tanah yaitu kegiatan rehabilitasi lahan pasca tambang adalah yang dimaksud sebagai bentuk usaha memperbaiki atau memulihkan kembali lahan yang rusak sebagai akibat kegiatan usaha penambangan agar zona wilayah atau dapat berfungsi kembali secara optimal untuk dibudidayakan. Upaya pemulihan dan perbaikan lahan bekas tambang dilakukan agar kembali berfungsi lingkungannya. Yang kelima ada pengangkutan batu bara. Nah, di sini kita mengangkut menggunakan tongkang, yaitu proses pengangkutan batu bara dari tempatnya menuju kapal. Yang keenam ada pengantaran batu bara dengan tongkang. Nah, kegiatan batu bara dengan tongkang untuk industri pertambangan yang mengangkut batu bara dari pelabuhan muatan ke pengguna akhir dan mengangkut batu bara ke titik jangkar ke kapal induk. Saya Endang Nugraha Kaban dengan NIM 225214106. Pada video ini saya menjelaskan di jenis-jenis batu bara, nilai-nilai kalor batu bara, dan juga heating value. Pertama, dimulai dari jenis-jenis batu bara. Batu bara dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan tingkat kematangan dan karakteristiknya. Berikut adalah jenis utama batu bara. Pertama itu ada antrasit.
Antrasit merupakan grade terbaik karena karbonnya paling banyak, kadar airnya di bawah 5%. Sedangkan untuk voltmeter di antara 2% sampai 12%, dengan kadar abu antara 3% sampai 15%. Kadar sulfur juga rendah, yaitu di 0,5 sampai 0,6%. Selanjutnya ada bituminus. Bituminus merupakan grade kedua terbaik, masih di bawah antrasit, dengan kadar air di angka 5% sampai 11%. Volatimeternya di 12% sampai 54%, kadar abunya di 3 sampai 10%. Untuk kadar sulfurnya di 0,6 sampai 3%. Yang ketiga itu ada subbituminus. Subbituminus mendapat grade ketiga dengan kadar air yang cukup tinggi di angka 10% sampai 20%. Untuk volatimeter di angka 35% sampai 45%. Kadar abu di 5% sampai 15%. Kadar sulfur di 0,7% sampai 5%. Selanjutnya ada lignit. Lignit menjadi grade keempat dengan julukan batu bara muda, memiliki kadar air yang tinggi di angka 30% sampai 66%. Pada volatimeter yang cukup tinggi di angka 40% sampai 60%. Di kadar airnya berada pada angka 6% sampai 19%. Dan terakhir di kadar sulfurnya ada 0,7 sampai 6%. Terakhir itu ada gambut. Gambut merupakan cikal bakal terjadinya batu bara. Jadi untuk kadar airnya itu sangat tinggi, di atas 66%. Kadar volatimeternya juga cukup tinggi, lebih tinggi dari lignit. Kadar abunya di angka 15% ke atas, dan sulfurnya di 2% ke atas. Selanjutnya saya akan menjelaskan nilai-nilai kalor. Nilai kalor pada batu bara bervariasi tergantung pada jenisnya. Berikut ada beberapa jenis batu bara beserta nilai kalor dan penjelasan mengenai nilai kalor. Yang pertama yaitu antrasit. Nilai kalor lebih dari 8.300 kalori per kilo. Kandungan tertinggi dengan karbon 86 sampai 98%. Yang kedua bituminus. Nilai kalori antara 5.700 sampai 8.300 kalori per kilogram. Kandungan menengah hingga tinggi dengan karbon 45 sampai 86%. Yang ketiga itu ada subbituminus. Nilai kalorinya di antara 4.600 sampai 5.700 kalori per kilogram. Kandungan menengah dengan karbon 35 sampai 45%. Keempat itu ada lignit. Nilai kalorinya terhitung rendah antara 4.000 sampai 4.600 kalori per kilogram. Kandungan batu bara yang terhitung mudah dengan karbon 25 sampai 35%. Terakhir itu ada gambut. Nilai kalori gambut itu rendah di antara 3.000 sampai 5.100 kalori per kilogram. Kandungannya rendah dengan karbon 10 sampai 25% saja. Syarat standar nilai kalor pada batu bara bervariasi tergantung pada penggunaannya. Namun secara umum beberapa parameter yang harus diperhatikan yaitu nilai kalor. Untuk industri semen, nilai kalor minimum yang diperlukan adalah lebih dari 6.000 kalori per gram. Beberapa jenis batu bara bahkan memiliki nilai kalori di atas 7.000 kalori per gram seperti antrasit dan juga bituminus. Kadar air maksimum yang diperbolehkan adalah 12% untuk memastikan efisiensi pembakaran. Kadar air yang tinggi akan menurunkan nilai kalor. Volatimeter. Persentase volatimeter sebaiknya berada di dalam rentang 36 sampai 42%. Ini penting untuk mencapai target pembakaran yang diinginkan. Yang keempat itu ada kadar abu. Kadar abu maksimum yang diperbolehkan adalah 6%. Kadar abu yang tinggi dapat mengganggu proses pembakaran dan efisiensi operasional. Terakhir ada kadar sulfur. Kadar sulfur baiknya tidak melebihi 0,8% untuk mencegah gangguan pada proses dan penurunan kualitas produk akhir. Selanjutnya ada heating value. Heating value atau nilai kalor pada batu bara adalah ukuran dari energi panas yang dihasilkan ketika batu bara dibakar. Ini adalah faktor penting dalam menentukan efisiensi dan kualitas batu bara sebagai bahan bakar.
Jenis-jenis heating value ada dua. Yang pertama itu higher heating value atau singkatannya HHV. Ini adalah jumlah total energi yang dilepaskan saat batu bara dibakar, termasuk energi yang terkandung dalam uap air yang dihasilkan. HHV dihitung dengan semua produk pembakaran dianggap dalam keadaan cair. Yang kedua itu ada lower heating value, LHV. Ini adalah nilai kalor yang tidak memperhitungkan energi dari uap, sehingga lebih rendah dibandingkan HHV. LHV lebih relevan untuk aplikasi di mana uap tidak dikondensasi. Selanjutnya saya Joseph Christian Jonathan Pasaribu NIM 22521498. Selanjutnya adalah gasifikasi batubara. Gasifikasi batubara adalah proses konveksi batubara menjadi gas sintetis atau si-gas melalui reaksi termokimia di mana udara yang digunakan lebih sedikit dibanding dengan pembakaran. Proses ini menghasilkan gas yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar atau bahan baku industri kimia. Gasifikasi batubara menawarkan solusi untuk memenuhi kebutuhan energi masa depan dengan dampak lingkungan yang lebih kecil. Selanjutnya ada alat-alat dari gasifikasi batubara. Proses gasifikasi batubara melibatkan berbagai alat yang masing-masing memiliki fungsi spesifik untuk mendukung konversi batubara menjadi gas sintetik. Berikut adalah alat-alatnya. Yang pertama adalah reaktor gasifikasi yang dibagi menjadi ada 3 bagian, yaitu fixed bed gasifikasi, fluidized bed gasifikasi, dan entrained flow gasifer. Buat yang fixed bed gasifikasi menggunakan aliran gas dari bawah ke atas, cocok untuk bahan bakar yang padat. Lalu fluidized bed gasifer mempertahankan batu bara dalam keadaan melayang dengan aliran gas yang tinggi, meningkatkan efisiensi reaksi. Lalu yang ketiga, entrained flow gasifer mengoperasikan pada suhu dan tekanan tinggi, cocok untuk proses yang cepat. Lalu selanjutnya ada alat sistem pengering udara dan uap. Fungsi menginjeksikan udara dan uap ke dalam reaktor untuk memfasilitasi reaksi gasifikasi. Rasio udara dan bahan bakar air flow ratio diatur untuk mengoptimalkan produksi gas. Lalu yang ketiga, thermocouples dan thermocontrol. Fungsi untuk memantau dan mengatur suhu dalam reaktor gasifikasi untuk menjaga kondisi optimal dan proses berlangsung. Lalu yang keempat, katalisator. Berfungsi untuk meningkatkan efisiensi reaksi gasifikasi dan membantu dalam konversi produk gas menjadi bahan baku kimia atau bahan bakar cair. Yang kelima ada kondensor. Fungsi untuk mendinginkan gas sintetis yang dihasilkan agar dapat memisahkan komponen cair dari gas, mengurangi kadar tar dalam produksi akhir. Yang keenam ada Venturi scrubber. Berfungsi untuk memisahkan debu dan partikel padat dari gas sintetis sebelum gas dialirkan ke tahap berikutnya. Lalu yang ketujuh ada sistem pendingin. Fungsinya untuk mendinginkan produk gas yang keluar dari reaktor untuk menghindari kerusakan pada peralatan downstream atau peralatan yang akan dilalui. Yang ke-8 adalah alat analisis gas. Fungsi dari alat tersebut seperti gas kromatografi atau GC digunakan untuk menganalisis komposisi gas hasil proses gasifikasi, termasuk kandungan H2 atau hidrogen karbon dan monoksida, lalu metana. Untuk selanjutnya adalah untuk cara kerja dari gasifikasi batubara. Untuk cara kerjanya melalui ada 4 tahap. Yang pertama adalah
penguapan, pirolisis dan oksidasi, lalu reduksi. Untuk tahapan yang pertama, penguapan. Pada tahap awal, kandungan air dalam kandungan batu bara diuapkan pada suhu sekitar 170 derajat yang bertujuan mengurangi kadar air dalam batu bara dan meningkatkan nilai kalor batu bara sehingga lebih efisien dan dikonversi menjadi gas sintetis. Yang kedua ada pirolisis. Selanjutnya batu bara dipanaskan pada suhu 500 dan 700. Proses ini menghasilkan arang gas asam organik dari penguapan material organik yang tidak digunakan. Selanjutnya ada buat pengertian pirolisis juga, selama pirolisis komponen yang tidak stabil secara thermal seperti lignin pada biomasa dan volatile matters dan batu bara akan pecah dan menguap. Hasil cair yang menguap mengandung tar dan polyromatic hydrocarbon atau PAH. Langkah selanjutnya adalah oksidasi. Pada tahap ini terjadi pembakaran parsial dengan bantuan udara yang terjadi pada suhu 700 derajat Celcius sampai 1500 derajat Celcius, menghasilkan gas seperti karbon dioksida dan energi panas. Oksidasi ini penting untuk menyediakan energi yang diperlukan untuk reaksi endometrik selanjutnya. Hasil dari proses oksidasi ini adalah gas sintetik yang terdiri dari hidrogen, karbon monoksida, dan sejumlah kecil karbon dioksida dan metana. Komposisi gas yang dihasilkan sangat tergantung pada suhu dan rasio oksigen yang digunakan selama proses gasifikasi. Langkah yang terakhir adalah reduksi. Di tahap terakhir, uap air dan karbon dioksida direduksi menjadi gas yang lebih sederhana. Tetapi hidrogen dari karbon monoksida meningkatkan jumlah gas yang dihasilkan. Reduksi biasanya terjadi pada suhu antara 800 derajat Celcius hingga 1000 derajat Celcius. Pada suhu terlalu rendah, reaksi tidak akan optimal. Jika terlalu tinggi, dapat menyebabkan pembentukan produk yang tidak diinginkan. Hasil dari proses reduksi adalah gas sintetik yang kaya akan CO dan H2. Hasil ini dapat digunakan untuk langsung sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik dan bahan baku proses kimia lebih lanjut. Lalu sampai pada tahapan chemical plants. Chemical plant sendiri atau memiliki kata lain produk kimia. Lalu sampai pada tahap tersebut kekayaan material baru tujuannya adalah menciptakan kekayaan material baru melalui transformasi kimia atau biologi serta pemisah material. Pabrik ini yang menghasilkan berbagai jenis bahan kimia termasuk bahan baku atau industri plastik, farmasi, dan bahan bakar. Di sini ada DME. DME itu adalah dimethyl ether. Dimethyl ether juga dikenal sebagai metoximetana, adalah senyawa organik dengan rumus CH3 0CH3. Kadang-kadang disederhanakan menjadi C2H6O karena merupakan isomer etanol. Ether yang paling sederhana adalah gas tak berwarna yang merupakan prekursor yang berguna bagi senyawa organik lainnya, dan propelan aerosol yang saat ini sedang ditunjukkan untuk digunakan dalam berbagai aplikasi bahan bakar. Nah, di sini ada manfaat DNA. Manfaat-manfaat DNA itu yang pertama, mengurangi ketergantungan pada impor LPG, menyehatkan neraca pembayaran,
ramah lingkungan, terutama untuk area perkotaan yang berjuang pada polusi udara. Yang terakhir, ada kelebihan lainnya adalah DME bisa berproduksi sebagai sumber energi, termasuk bahan yang dapat diperbarui, antara lain biomasa, limbah, dan coal-bed methane CBM singkatannya. Namun saat ini batu bara kalori rendah dinilai sebagai bahan baku yang paling ideal untuk pengembangan DME. Oke, selanjutnya adalah komposisi DME dan LPG. Karakteristik DME: gas tidak berwarna pada suhu ambien dan zat kimia yang stabil, titik didih minus 25,1 oC, tekanan uap DME sekitar 0,6 MPa pada 25 oC. Viskositas DME 0 sampai 12 kurang 0,15 kg per ms. Komposisi LPG propana CH3H8, propelin atau propana C3H6, butana C4H10, butailen atau butana C4H8, sejumlah kecil etana C2H4, etalena C2H4, dan pentana C5H12. Perbandingan massa jika dihitung berdasarkan massa atom, karbonnya C52,14%, hidrogen 13,04%, oksigen 34,78%. Perbandingan teknologi gasifikasi batubara, DME dan LPG, 930 kilo CO2 per tahun, emisinya 745 kilo CO2 per tahun, 50,56 mJ per kilo, nilai kalor 30,5 mJ per kilo. Terus 53,75 per 59,13, efisiensi 64,7 sampai 58,69%.